Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya seperti biasa di channel Asni Eka. Kali ini kita masih belajar tentang logika matematika, yaitu tentang negasi pernyataan majemuk dan kalimat berkuantor. Ingkaran pernyataan majemuk dan kalimat berkuantor. Kita mulai dengan yang A, ingkaran dari pernyataan majemuk. Pada video yang sebelumnya kita telah belajar tentang pernyataan majemuk. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kali ini kita akan mempelajari ingkarannya atau negasinya. Kita ingat lambang ingkaran atau negasi seperti ini, atau bisa juga pakai tanda garis di atasnya. Kita mulai dari konjungsi. Negasi dari P dan Hi itu adalah bukan P atau bukan Hi. Negasi dari P atau Hi adalah bukan P dan bukan Hi. Negasi dari jika P maka Hi adalah P dan negasi Hi. Kemudian yang terakhir, negasi dari P jika dan hanya jika Hi itu adalah P dan negasi Hi atau Hi dan negasi P. Selanjutnya contohnya. Contoh dari konjungsi dulu. Tentukan negasi dari pernyataan majemuk berikut. 2 adalah bilangan prima dan bilangan genap. Maka cara membuat negasinya, 2 adalah bilangan prima ini kita anggap sebagai P, bilangan genap kita anggap sebagai Hi. Maka negasinya kita ikuti. 2 bukan bilangan prima, dannya berubah jadi atau bukan bilangan genap. Kita lanjut, negasi dari disjungsi. 3 adalah faktor dari 6 atau faktor dari 9. 3 adalah faktor dari 6, itu kita anggap P, faktor dari 9 kita anggap Hi. Maka negasinya adalah 3 bukan faktor dari 6 dan bukan faktor dari 9. Kita lanjut dengan contohnya negasi implikasi. Jika Fadil rajin mengerjakan latihan soal, maka ia mendapat nilai yang bagus. Padahal negasi dari implikasi itu seperti ini. Ini hati-hati. Jika P maka Hi, negasinya tidak lagi pakai jika maka, kata hubungnya berubah jadi dan. Fadil rajin mengerjakan latihan soal, kita anggap P. Ia mendapat nilai yang bagus, kita anggap Hi. Maka negasi dari implikasi ini adalah Fadil rajin mengerjakan latihan soal dan ia tidak mendapat nilai yang bagus. Negasi dari biimplikasi. Contohnya, A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika A log C sama dengan B. Maka di sini yang jadi pernyataan P-nya A pangkat B sama dengan C dan pernyataan Hi-nya A log C sama dengan B. Maka untuk negasinya kita ikuti ini. A pangkat B sama dengan C dan A log C tidak sama dengan B.
atau A log C sama dengan B dan A pangkat B tidak sama dengan C. Nih. Yang B, kalimat berkuantor. Kuantor adalah suatu ucapan jika dibubuhkan pada kalimat terbuka dapat mengubahnya menjadi tertutup. Ada dua jenis kuantor, kuantor umum atau kuantor universal, notasinya seperti huruf A terbalik, dibaca untuk semua atau untuk setiap. Yang kedua, kuantor khusus atau kuantor eksistensial. Notasinya seperti huruf E terbalik, dibaca ada atau beberapa. Selanjutnya, ingkaran atau negasi pernyataan berkuantor. Negasi dari kuantor umum adalah kuantor khusus. Jadi kalau ada pernyataan menggunakan kuantor umum, menggunakan misalnya semua atau setiap, maka negasinya menggunakan ada atau beberapa. Sedangkan negasi dari kuantor khusus adalah kuantor umum. Jadi kalau ada pernyataan menggunakan kata ada atau beberapa, negasinya menggunakan semua atau setiap. Contohnya, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama ini, semua pelajar mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan pernyataan berkuantor. Di sini ada kata semua. Kita ingat semua adalah kuantor universal. Maka negasinya menggunakan kuantor khusus atau eksistensia. Berarti kita ubah semua jadi ada atau beberapa. Mengikuti pembelajaran, negasinya tidak mengikuti pembelajaran. Maka jawabannya ada pelajar yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mau dijawab beberapa pelajar tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh juga boleh. Yang kedua, beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Ini juga merupakan pernyataan berkuantor. Di sini ada kata beberapa. Maka kalau ditanyakan negasinya, ini beberapa, negasinya tentu saja menggunakan kuantor umum, yaitu menggunakan semua atau menggunakan setiap. Maka jawabannya adalah semua bilangan prima adalah bukan bilangan genap. Inilah jawabannya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.